Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Pagi, Pak. Pagi, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kegiatan tatap maya kita kali ini. Sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Untuk Umah, silakan untuk memimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran doa selesai. Baik. Terima kasih Umah. Ya. Baik anak-anak, untuk absensi silahkan formnya seperti ini diisi seperti kemarin ya. Diisi seperti biasanya. Jangan lupa untuk nama kelas diisi dengan baik dan benar. Di sini kita juga ditemani oleh Pak Edi Suntoro seperti siklus kedua kemarin, kegiatan kedua kemarin. Pak Edi sebagai observer. Sebenarnya Pak Edi ini adalah teman sejawat Bapak, di mana beliau bertugas untuk mengamati kegiatan pembelajaran kita hari ini. Pak Edi Suntoro, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Edi Suntoro. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Badrul. Terima kasih Pak Edi Suntoro untuk sudah menyempatkan waktunya untuk mendampingi kami dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan memasuki tahap atau materi selanjutnya dari tahap-tahap pengembangan produk. Baik, kelihatan? Baik, kita dalam KD pengembangan produk kita sudah ada di pertemuan ketiga. Yang pertama itu adalah tentang apa itu pengembangan produk dan tujuannya apa. Yang kedua itu pertemuan kedua kemarin adalah tentang tahap-tahap pengembangan produk. Sementara untuk pertemuan tiga kali ini adalah strategi pengembangan produk. Strategi itu adalah cara. Ya, kita di sini nanti akan membahas strategi-strategi itu. Baik anak-anak, di sini tujuan pembelajaran seperti kemarin bahwa setiap pembelajaran itu pasti ada tujuannya. Di pertemuan kali ini tujuan pembelajaran saya adalah setelah pembelajaran ini kalian dapat mengerti apa itu strategi pengembangan produk dan kalian juga dapat menganalisis strategi pengembangan produk yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi ini, apa itu strategi? Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Jadi strategi itu dilakukan untuk meminimalisir atau untuk menghasilkan hasil yang baik dengan efektivitas maupun efisiensi waktu yang rendah. Jadi waktu yang sedikit tetapi hasilnya maksimal. Jadi seperti itu, strateginya seperti itu. Kemudian sebelum kita ke pembelajaran, Bapak mau kalian mengerjakan sebuah pretest. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Silahkan. Baik, terima kasih. Apa itu pengembangan produk dan apa strateginya? Kalau di sini ada Indomie mereknya ya, ada Indomie dengan berbagai varian rasa. Dengan merek yang sama tetapi rasanya berbeda dengan komposisi yang berbeda pula. Ini disebut lini produk. Jadi di sini ada bermacam-macam varian rasa dari satu merek. Itu namanya lini produk. Baik. Kemudian di sini ada strategi. Menurut Ciptono tahun 2008 terdapat 3 strategi pengembangan produk, yaitu adalah strategi peningkatan kualitas. Produsen dapat meningkatkan daya tahan produk. Maksudnya apa? Maksudnya ketika produk itu mempunyai kualitas yang lebih baik dibanding sebelumnya. Nah, ada perbaikan, itu namanya strategi peningkatan kualitas. Kemudian kedua, ada strategi peningkatan keistimewaan.
Maksudnya adalah produsen dapat meningkatkan keistimewaan suatu produk seperti kualitas bahan, kemudian keanekaragaman. Keanekaragaman ini bentuknya bermacam-macam seperti yang gambar tadi. Lah ini termasuk keistimewaan ini. Ya, dulu hanya mie goreng sama mie rebus. Sekarang keistimewaannya apa? Dari mie goreng itu sudah ada varian rasa yang banyak. Dari mie rebus ada varian rasa yang banyak. Lah itu namanya keistimewaan. Kemudian di sini adalah strategi peningkatan gaya produk. Produsen bisa meningkatkan nilai suatu produk dari segi kemasan yang dapat memberi nilai tambah bagi produk tersebut. Kemudian di sini saya mau menjelaskan lagi, kalau tadi menurut Ciptono, sekarang menurut Kotler dan Keller. Ada strategi pengembangan produk. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah memperbaiki yang sudah ada. Produk itu sudah ada, kemudian diperbaiki, dipasarkan lagi, itu namanya adalah pengembangan produk atau strategi pengembangan produk dengan memperbaiki yang sudah ada. Nah, itulah. Yang kedua adalah lini produk. Yang ketiga, menambah produk yang ada. Menambah atau memberikan variasi pada produk yang telah ada dan juga memperluas segmen pasar. Ya, memperluas segmen pasar dengan melayani berbagai macam konsumen atau pembeli yang memiliki selera rasa yang berbeda-beda. Yang keempat adalah meniru strategi pesaing, ya. Meniru itu bagaimana? Produk itu sudah keluar, sudah ada modelnya. Misal ini contoh. Misal produk motor Yamaha, ya. Mereka mengeluarkan KLX. Nah, selang beberapa tahun ada motor baru dengan ciri khas yang sama, yaitu si CRF. Nah, itu meniru. Tapi pasti mereka mempunyai keunggulan sendiri. Baik, yang terakhir adalah menambah lini produk. Jadi menambah lini produk itu adalah produk yang sudah ada kemudian dibuat lagi. Jadi seperti itu anak-anak. Ada yang ditanyakan? Enggak ada? Baik, sekarang saya minta kalian duduk dengan baik, kemudian siapkan alat tulis seperti kemarin. Saya akan menampilkan sebuah video virtual untuk kalian pahami. Nanti kalau ada yang tanya silakan bertanya. Setelah ini kalian seperti kemarin membuat grup, ya, Kemudian kita sharing bersama, kita diskusikan bersama. Baik, gitu ya. Saya tampilkan, silahkan dilihat, dicermati ya. Nanti kalau ada yang tanya silahkan ditanyakan. Baik, dari situ ada yang tanyakan ya? Silakan kalau ada yang tanyakan. Ya, silakan. Saya Amelia. Ya. Saya mau tanya, dari semua strategi tersebut, mana kan yang paling efektif? Dari kesemua strategi itu, mana yang paling efektif? Ketika kita ditanya, ya, ketika kita dihadapkan dengan pernyataan dari strategi yang bermacam-macam tersebut, mana yang paling efektif? Ya, kita lihat dulu, ya. Kita lihat dulu produknya apa, ya. Produknya apa, kemauan dari konsumen atau pelanggan itu seperti apa, itu kita lihat dulu, ya. Kemudian setelah kita mengetahui, baru kita terapkan strategi yang kita pilih. Semisal ketika kita mempunyai produk makanan seperti Indomie, ya, itu strateginya kalau kita pakai strategi yang misalnya dari meniru strategi pesaing, enggak pas itu, ya, enggak pas. Tetapi kalau kita menggunakan memperluas lini produk atau memperbaiki produk yang sudah ada, itu baru pas. Semuanya itu efektif kalau tepat digunakan untuk produk yang tepat. Bisa dipahami, Amelia? Pak. Ya, terima kasih.
Ya, baik anak-anak, silakan kalian membuat grup seperti kemarin. Saya kasih waktu 25 menit, kemudian nanti kita kembali lagi ke Google Meet. Baik, anak-anak, sudah selesai. Terima kasih atas waktunya untuk melakukan melakukan diskusi. Baik, silakan untuk kelompok 1 mengemukakan pendapatnya terkait hasil dari diskusi. Silakan kelompok 1. Produk Pepsodent. Ya. Strategi menambah produk karena biasanya perusahaan memerlukan dana besar dalam menambah produk baru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan lini produk yang telah ada. Karena produk yang belum pernah diproduksi sebelumnya, serta dalam hal penggunaan fasilitas untuk mempromosikannya memerlukan proses yang baru pula. Ya. Terima kasih. Nah, itu. Jadi untuk kelompok 1 itu memilih produknya adalah Pepsodent. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ada tanggapan? Baik, dari kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Uma. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami. Produk yang kami pilih adalah HP Samsung. Strateginya memperbaiki yang sudah ada, karena dalam hal ini perusahaan menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki produk yang ada. Dalam menggunakan cara ini, perusahaan tidak memiliki resiko besar karena hanya akan melakukan perubahan yang menyeluruh. Ya, terima kasih. Bagus sekali untuk kelompok 3. Tidak ada? Baik, terima kasih untuk diskusi kalian. Saya mengapresiasi sekali. Bagus semua. Terutama untuk Umah kelompok 3, bagus, sangat bagus. Baik, untuk Umah bisa mewakili teman-temannya. Sekiranya apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan Umah untuk sekilas saja mengungkapkan materi apa yang kamu dapatkan. Silakan. Materi yang saya dapatkan adalah tentang strategi dalam. Ya, baik. Terima kasih Umah. Yang pasti kalian sudah mengetahui strategi pengembangan produk itu apa. Baik, untuk kesimpulan, mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan. Baik, kesimpulan kita hari ini bahwa strategi pengembangan produk itu perlu dilakukan oleh perusahaan. Ya, perusahaan apapun. Sebelum kita tutup, saya harap kalian mengerjakan post-test untuk mengukur ataupun untuk menilai seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi ini. Ya, saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan post-test yang sudah saya share linknya di grup WA. Silakan. Baik, sudah semua. Terima kasih anak-anak. Baik, untuk pertemuan kita selanjutnya kita memasuki bab baru. Jadi kalau kalian penasaran, nanti saja saya share di grup untuk mencari materi yang kita akan bahas minggu berikutnya. Intinya adalah berkaitan dengan izin usaha, ya, berkaitan dengan izin usaha. Baik, Uma, saya mohon bantuannya untuk memimpin doa sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini. Silakan, Uma. Untuk mengakhiri pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Uma. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, aktivitas kita hari ini, aktivitas pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan hidayah. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Jadi seperti itu ya. Tetap jaga kondisi,
mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, tetap bahagia karena itu imun yang paling utama. Berpergian bila perlu dan tetap jaga kebersihan lingkungan masing-masing. Baik, saya akhiri. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.